Selamat malam dan selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita sejenak mendengarkan penekanan warta jemaat Rantepao pada Minggu 3 September 2023, yaitu pertama, poin nomor 1, dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur Alkitab, maka pada hari ini Minggu 3 September 2023 menggunakan liturgi khusus yang disiapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI atas perhatian dan kerjasamanya harap maklum. Poin ke-16, kebaktian lansia. Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 9 bertempat di rumah Bapak Musa Tambing atau Bapak Remas, kelompok 7,
di samping kantor Lurah Rantepao. Pelayan firman Pendeta David Tiranda STH atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-18, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu tanggal 3 September sampai dengan 24 September adalah PWGT kelompok 1, dikoordinir oleh Koordinator PWGT kelompok 1. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 1 diucapkan terima kasih. Poin ke-19, Komisi Diakonia dan PI. Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao dan Persekutuan Kaum Bapa PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao berencana mengunjungi saudara-saudari yang sedang dibina di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Makale pada hari Sabtu tanggal 9 September 2003. Bila ada warga jemaat yang rindu menyatakan syukur sekaligus tanda kasih berupa alat mandi, alat mencuci, atau mie instan maupun makanan ringan bagi saudara-saudari kita yang sedang mendapatkan pembinaan di Lapas Makale, Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao dan Persekutuan Kaum Bapa PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao memberi kesempatan menyampaikan ke tata usaha Gereja Toraja Jemaat Rantepao mulai besok Senin tanggal 4 September sampai hari Jumat tanggal 8 September. Mohon dukungan doa warga jemaat, atas perhatian dan partisipasi kita semua diucapkan terima kasih. Poin yang ke-20, ibadah pengucapan syukur tahunan. Ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada akhir bulan September 2023. Dalam rangkaian ibadah tersebut akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak. Bagi warga Jemaat Rantepao yang ingin membaptiskan anaknya, disilahkan mendaftarkan di kantor Gereja Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan membawa foto akte kelahiran. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin ke-21, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Nenek Marto atau orang tua dari Bapak Seto Riki dan atau mertua dari Ibu Ida Nan Lauda, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1B pada hari Senin 4 September 2023 pukul 17 atau jam 5 sore di Sakdan, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian kehadiran warga jemaat untuk menghibur keluarga yang berduka diucapkan terima kasih. Majelis Gereja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam atas meninggalnya Nenek Marto. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-22, pelayanan peneguhan sidi kepada saudara Frisutrio, anak dari Bapak Petrus Kala dan Ibu Damaris, dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 16 atau jam 4 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-23, pelajaran katekisasi untuk calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pukul 16 atau jam 4 sore di kampus 3 UKI Toraja. Atas perhatian dan kehadiran peserta kelas katekisasi diucapkan terima kasih. Poin yang ke-24, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini Minggu 3 September diperuntukkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia dalam ibadah Jemaat Rantepao pada pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 16 sore
dan pukul 18.30 malam. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat Rantai Paho diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Poin 25, 26 dan 27 mengenai informasi pembangunan disilahkan melihat di warta. Poin ke-28 himbauan. Pertama, disampaikan kepada koordinator kelompok dan ketua-ketua OIG bahwa informasi yang akan dimasukkan dalam warta jemaat agar disampaikan kepada tata usaha paling lambat hari Jumat. Kedua, jika ada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang berulang tahun dan tidak tertulis atau salah tanggal dalam warta jemaat, mohon diinformasikan kepada tata usaha. Ketiga, jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan pengetikan dalam warta jemaat ini, kami mohon warga jemaat dapat memaklumi. Keempat, dimohon pengertian dan perhatian dari warga jemaat agar tidak mengaktifkan HP dan tetap menjaga ketertiban pada saat kebaktian berlangsung. Kelima, demi menjaga kebersihan gedung gereja dan untuk kenyamanan beribadah, maka diharapkan perhatian jemaat terhadap hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak membuang gula-gula karet dan sejenisnya ke dalam ruangan gedung gereja. Kedua, tidak membuang tisu, bungkus kue, bungkus gula-gula dalam ruangan gereja. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Dan informasi selanjutnya mohon dilihat di warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, selamat beribadah. Selamat malam. Selamat malam. Salam. Puji Tuhan, mari kita tenang dan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati hari doa syukur Alkitab 2023. Bencana dan pandemi tak kunjung usai. Perang dan konflik datang silih berganti. Sungguh dunia yang semula baik kini porak-poranda. Kemarahan dan kebencian menang atas kasih dan kemanusiaan. Keegoisan dan keserakahan menguasai hati manusia. Sungguh manusia yang semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kini menakutkan. Penderitaan telah meremukkan tulang, ketakutan menyirnakan harapan, ratap tangis merengut senyum sukacita. Sungguhkah janji keselamatan Allah itu nyata? Dalam perayaan ini, mari kita dengan sepenuh hati menyembah Tuhan dengan keyakinan yang pasti di bawah tuntunan tema belajarlah memikirkan yang dipikirkan Allah. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang haus, sebab Dialah sang air hidup yang memuaskan dahaga. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang lapar, sebab Dialah sang roti hidup yang memuaskan hasrat. Marilah turut serta dalam perjamuan Tuhan, sebab Dia yang mengundang kita adalah setia dan penuh kasih. Saya jemput jemaat berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Datanglah ke Baitnya. Dengan hati bersyukur
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa telah mencemari kehidupan manusia, menciptakan jarak antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kehidupan kita dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Allah, sumber air hidup. Kami mengakui kekeringan dalam hidup kami. Kata-kata kami yang adalah buah pikiran kami. Seringkali kami ucapkan sembarangan. Berulang kali kami jatuh dalam penghakiman terhadap sesama kami, hingga menyebabkan luka yang tak mampu kami obati. Kami tidak lagi peduli pada perasaan sesama kami. Akhirnya kami mengacaukan relasi dengan sesama kami, membangun tembok pembatas seolah tidak mungkin ada rekonsiliasi. Kami yakin bahwa perspektif kami yang paling tepat. Kami lupa diri dan semakin memusatkan pikiran hanya pada kepentingan diri kami. Kami bersikap seolah-olah hanya kami dan kelompok kamilah yang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga mereka merasa berhak mengucilkan umat ciptaanmu yang lain, bahkan mengabaikan kelestarian tanah tempat kami beroleh sumber kehidupan. Dengarkanlah pengakuan umat-Mu yang berdosa ini, ya Allah. Terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ajarku mengenal-Mu, ya Bapa.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru menjalani hidup karunia Tuhan sepanjang minggu ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian. Kita akan baca secara responsorial dari Mazmur 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, Kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. dan aku hidup dalam kebenaran, Aku tidak duduk dengan penipu. dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Kasih setia Tuhan, ku nyanyikanlah. Setiamu teguh selama-lamanya. Sabdamu ku berjanji pada Daud hamba-Ku. Turun-temurun terus ku bangunlah tatamu. Langit pun bersyukur, umat kudus-Mu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam sorga. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan kita dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Dan pembacaan Injil kita dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 yang menjadi bahan utama kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati kami, berkumpul sebagai satu keluarga Allah di tempat ini. Kiranya apa yang kami nyanyikan, kumandangkan kepadamu, ya Bapa, menjadi persembahan hidup kami, berkenan kepadamu. Terlebih khusus firman-Mu yang kami akan baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Firman yang hidup yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Hikmat-Mu ya Tuhan, kami mohon, Roh Kudus-Mu meneguhkan iman kami. Apa yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini, kami memahami dan kami memperlakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami, hamba-hamba-Mu, bahkan kami sekalian, telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di tempat ini, biarlah sabda-Mu disuarakan dan semua umat-Mu boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama dari Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya Iman di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pangeran-pangeran mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya,
dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 12. Kita akan baca mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sabda Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sukacita boleh kita berjumpa kembali di tempat ini sebagai satu keluarga Allah. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Dengan tuntunan tema, belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Kalau saya bertanya kepada kita semua pada saat ini, kira-kira apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan? Kalau boleh jujur pribadi masing-masing, apa yang dipikirkan saat ini? Adakah yang memikirkan tentang pekerjaannya untuk hari esok? Ataukah ada yang sementara memikirkan kira-kira nanti pulang makan apa? Atau memikirkan kira-kira nanti pulang dengan siapa? Ya. Dan lain sebagainya. Bersyukur kalau kita hari ini kita bersatu hati memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang berkebun di rumah? Ada? Pastinya ada ya, apalagi ya di rumahnya katanya Mama Edo. Ya, apalagi kalau di pekarangan rumah banyak sayur, buah-buahan yang ditanam, pastinya begitu lekat dengan pasar dekat. Ya, ada satu cerita Bapak Ibu, ya kita berikan nama saja Sok Tato. Ya, semoga tidak ada yang namanya Sok Tato, Le. Jangan sampai di dalam gedung atau di luar depan gereja ada yang tersinggung, minta maaf, ya tidak disengaja. Ya, sedang bekerja di kebun miliknya. Dia seorang petani. Tak sengaja ia menendang buah labu yang membuat kakinya kesakitan. Kira-kira kalau buah labu di Toraja ukurannya sebesar apa kira-kira? Seperti bola atau melebihi dari bola ukurannya? Tergantung kondisi tanahnya ya. Ada yang mungkin ya kecil, ada yang sangat besar, ya tergantung kondisi tanahnya. Kalau tanahnya subur pasti menghasilkan buah yang baik juga. Tapi kalau tanah yang tidak subur pasti menghasilkan buah yang kurang baik. Nah, ia tidak sengaja menendang buah labu yang membuat kakinya sakit.
Ia kemudian menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini sudah tahu buah labu sudah besar, harusnya berada di atas pohon, bukan di bawah tanah. Karena kakinya masih sakit, ia sejenak beristirahat di bawah pohon katapang. Tahu pohon katapang? Kalau bijinya besar atau kecil? Kecil ya. Ya. Dia istirahat di bawah pohon katapang. Tiba-tiba rono tuh buah katapang naruai ulunna. Nakondo tiba-tiba dia berpikir, bagaimana kalau itu adalah buah labu? Pasti mangkali ulunna, ya. Bisa jadi kirara, bisa jadi ya timbul memar di kepalanya. Karena jika labu berada di atas pohon, maka ia bisa saja mengalami ya lebih parahnya mati kalau buah itu besar sekali, ya. Buahnya besar. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Seringkali kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, menyalahkan Tuhan karena sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan ini. Manusia merasa lebih dari Tuhan, lebih pintar untuk menilai sesuatu sesuai dengan pikiran manusia sendiri. Manusia lupa bahwa Tuhan yang menentukan sesuatu dan merencanakan rancangan indah bagi manusia. Namun manusia sering hanya mengandalkan pikiran dan pertimbangan sendiri. Dan itu realita dalam kehidupan kita, ya, sebagai manusia. Atau adakah yang tidak merasakan hal itu yang hadir pada malam hari ini? Menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Bagaimana dengan kata Alkitab yang kita baca, kita renungkan pada malam hari ini? 4 bacaan yang kita baca dari kitab Mazmur, Roma, Keluaran, dan Matius. Kemanusiaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sering mendorong kita untuk menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita dan tidak mencoba memahami bagaimana cara Allah berkarya dalam kehidupan kita ini. Seperti Musa, ya, ketika ia dipanggil dan diutus, ia memikirkan banyak resiko, mempertimbangkan kalau nantinya bertemu dengan Firaun, ia ditangkap. Kalau orang Israel tidak mendengarnya. Namun Tuhan mengubah pikiran Musa dan menguatkannya untuk percaya kepada Tuhan yang telah merancang penyelamatan bagi Israel melalui pengutusan Musa. Adakah kita di sini yang hadir pada malam hari ini pernah mengalami hal seperti Musa? Dipanggil untuk bekerja ke suatu tempat, namun tempat itu belum kita pernah kunjungi. Belum kita tahu apa yang akan kita temui di sana, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita hadapi. Apalagi ketika kami pedalaman, ya, sudah tanda petik mengerikan. Dan syaraka tojo tuo. Kita tidak tahu, kita belum memahami situasi kondisi yang akan kita datangi. Tetapi itulah panggilan setiap orang untuk datang ke suatu tempat yang belum pernah ia datangi. Untuk satu misi dan tujuan pastinya.
Bukan sekedar diutus, sekedar dipanggil untuk berada di situ. Tetapi suatu pekerjaan, panggilan. Demikian pula yang dipikirkan Petrus. Ya, minggu lalu Petrus ini disebut sebagai apa Bapak Ibu? Siapa yang sering ke pantai? Atau suka menyelam di pantai? Melihat indahnya batu karang. Petrus sang batu karang. Tetapi juga menjadi suatu batu sandungan bagi Yesus dalam pembacaan kita. Karena godaan iblis. Di ayat yang ke-22, ketika Yesus berbicara, ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ketika Yesus memberitahukan penderitaan yang akan dialaminya, namun ia menguatkan Petrus dan menyadarkan bahwa pikirannya tidak mendukung rancangan Allah, sebab Allah sementara merencanakan penyelamatan bagi dunia. Karena itu kita melihat di pembacaan Mazmur, Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang menjadi hakim yang adil atas dirinya, bukan seperti hakim yang dipahami dunia sekarang ini, dunia kita ini. Yang mungkin kita lihat, kita dengar, bahkan kita alami keadilan banyak tidak dilakukan dengan adil dan benar. Seperti yang dipikirkan Paulus dalam tulisan kepada jemaat di Roma untuk saling mengasihi dan membantu. Sekalipun orang lain membenci atau berseteru dengan mereka, mereka harus memikirkan yang dipikirkan Allah, sehingga tidak menghalangi mereka saling mengasihi. Dan keempat, bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, hendak menegaskan bahwa rencana Tuhan sungguh indah bagi manusia. Adakah rancangan Tuhan yang tidak baik? Pastinya kita sama-sama menjawab tidak ada. Semuanya baik adanya. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Tapi belum amin ya Bapak Ibu. Mendatangkan rancangan damai sejahtera. Namun manusia harus bijak dan melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia sendiri. Pertanyaan bagi kita semua pada malam hari ini, bagi kita semua, bisakah kita memikirkan yang dipikirkan Allah? Bisakah kita memikirkan yang dipikirkan Allah? Ini menarik Bapak Ibu. Sudah di tengah-tengah. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita perbuat? Sudahkah apa yang kita kerjakan itu memuliakan Allah? Apa yang kita katakan itu memuliakan Allah? Apa yang kita pikirkan itu memuliakan Allah? Ataukah sebaliknya? Jangan sampai kita seperti Petrus yang hanya melihat satu sisi, kumua lamate te puang matua, te enatira tu kumua la tuo ke allo mak pentalun. Jangan sampai kita menjadi suatu batu sandungan dalam kehidupan ini.
Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan kita koreksi orang lain, karena belum tentu kita baik daripada orang lain. Mari kita koreksi, betulkah saya ini tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan saya, dimanapun saya berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini? Sebagai ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya, kita harusnya terus-menerus belajar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan dan rancang dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita semakin bijaksana menjalani hidup anugerah Tuhan. Kita diajak merenungkan rancangannya bagi kita semua. Kita tidak mampu untuk menyelami apa yang Tuhan mau dari kita. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita semua. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang menuntun kita sehingga kita dapat melakukan apa yang dipikirkan Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan berat karena kedukaan, karena mengalami sakit yang berkepanjangan, relasi antara sesama kurang baik, ekonomi yang kurang baik, pendidikan bagi anak-anak muda yang mau melanjutkan pendidikannya terbatas karena berbagai hal. Atau ada yang membenci kita dan lain sebagainya. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita tidak lagi menyalahkan Tuhan atas kondisi kehidupan kita masing-masing. Tapi mari kita melihat dan percaya bahwa Tuhan punya rencana sesuai dengan apa yang dipikirkan Allah, bukan pemikiran kita manusia. Begitupun juga dalam doa Alkitab di tahun 2023 pada saat ini. Semuanya rapuh, tiada yang abadi. Kita membutuhkan firman-Nya yang menopang dan berkuasa membaharui hidup untuk mewujudkan rancangan-Nya bagi seluruh ciptaan. Dan doa kita dan harapan kita bersama, kiranya melalui terjemahan Alkitab yang dibaharui, firman hidup itu terus menyapa hati dalam bahasa terkini dan membaharui umat-Nya dari generasi ke generasi. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita rapuh dalam segala hal. Dan bahkan tiada yang abadi. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengoreksi diri kita. Apakah yang kita perbuat telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan sampai kita seperti Petrus menjadi suatu batu sandungan. Tetapi semuanya itu Tuhan kembali menegur dan mengingatkan, menyadarkan kita bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita semua untuk bisa belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Kita tidak mampu secara manusiawi, tetapi ingatlah Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Kita akan mendengarkan pujian dari kelompok pelayanan 1. Tuhan nyata telah masuk ke jiwa.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Nas persembahan dari Mazmur 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sambil persembahan, bawakan kita menyanyi dari KMM 161, bukan karena upah-Mu. Hidupku bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepada
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya, masih dalam rangka pengucapan syukur melalui Natura. Di sini ada untuk pembangunan berupa buah paria, pare, sayur, ya sayur pare. Kita lelang biasa saja. Ya, silakan. Besar-besar ini parenya. Silakan Ibu Bapak. 50. Satu kali. 100 satu kali. 2 kali. Temo. 3 kali. Ya. Misa apa? Sama 3 buah. Silakan, tadi 50, 1 kali, 52 kali, 52 kali, 53 kali. Terima kasih atas persembahan kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, tak henti-hentinya kami datang kepadamu, karena kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Allah kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau kembali mempertemukan kami sebagai keluarga Allah di tempat ini. Dan kami bersyukur ya Bapa, bahwa kasih-Mu selalu Engkau nyatakan dalam pribadi lepas pribadi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih sabda-Mu telah kami dengarkan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Bapa untuk lebih jauh memahami firman-Mu,
dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini. Dalam doa syafaat kami pada saat ini ya Bapa, kami berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan melawat mereka, baik mereka di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Menyembuhkan setiap sakit penyakit pada diri mereka. Di antara kami mungkin juga datang dalam keadaan yang sakit. Tetapi karena iman, umat-Mu boleh tetap teguh mengikuti ibadah pada saat ini. Ya Bapa, kami mendoakan kekasih-kekasih kami. Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Ibu Marta Lobo, Nenek Pedi, Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Hosea Sampekarayang, Bapak Eliaser, Saudara Firdaus, Ibu Esron Sumbung, Ibu Iakolina Palamba, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Penatua Daniel M. Talantan, orang tua kekasih saudara-saudari Jiniarti J. Sanda, dan mungkin banyak lagi ya Bapa yang kami tidak sebutkan, tetapi Engkau mengenal hamba-hambamu, umat-Mu dimanapun berada, dalam setiap pergumulan sakit penyakit mereka. Kami percaya bahwa Engkau melawat mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan memakai para medis, keluarga untuk menolong mereka dalam proses pemulihan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas seluruh kekasih-kekasih kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu lagi untuk beraktivitas, untuk datang bersekutu di tempat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Setiap harinya Tuhanlah yang memimpin kehidupannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersamanya di setiap musim hidup mereka, dalam kekuatan kelemahan mereka pada saat ini. Bersyukur untuk orang tua lansia yang masih kuat beraktivitas. Tuhan juga meneguhkan iman mereka menapaki hari-hari usia senja yang Tuhan karuniakan. Dan berdoa juga bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi karena kondisi fisik mereka, baik yang muda maupun yang tua. Tuhan mengenal mereka, pribadi mereka masing-masing. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati, melawat dan meneguhkan iman mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini dan sepanjang seminggu ke depan, dalam menapaki hari-hari kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di setiap pertambahan usia mereka, bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka pribadi lepas pribadi. Di dalam pertambahan usia, Tuhanlah yang dimuliakan atas karya kehidupan yang Engkau torehkan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anggota jemaat dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan, usaha yang sedang mereka kerjakan, mereka usahakan, pun yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan yang terus memberkati dan menolong mereka dalam menapaki hari-hari kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anggota jemaat, anak-anak dalam pendidikan mereka masing-masing, juga dalam pertumbuhan dan pergaulan mereka.
Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang sementara dikerjakan. Tuhan yang memberkati semua yang telah direncanakan. Dan kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik menetapkan gedung pelayanan ini boleh berdiri selesai dengan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam proses persiapan pengucapan syukur jemaat Rantepao pada bulan ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami alami dalam kehidupan ini sepanjang kurang lebih 1 tahun, Tuhan yang berkarya di dalamnya. Dan biarlah kami menyambut pengucapan syukur ini, pesta iman dengan penuh syukur kepadamu. Kiranya kami semua boleh sehat kuat, boleh hadir dalam pengucapan syukur tahunan yang diadakan di jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, pemerintah dan gereja, bahkan TNI, Polri, dalam mengerjakan tugas mereka masing-masing, bahkan dalam arak-arakan kesejahteraan bangsa dan negara. Tuhan yang menolong mereka, memberkati relasi di antara pemerintah, gereja, dan TNI Polri dalam bersinergi menjalankan tugas pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam doa syafaat ini banyak hal yang kami mohonkan kepadamu. Saat ini ya Bapa, umat-Mu pribadi lepas pribadi dalam kesempatan memohon kepadamu dalam saat teduh. Sekiranya Tuhan mendengar setiap permohonan kami dalam doa syafaat kami ini. Sekiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu memberkati kami semua. Kami pulang dengan sorak-sorai membawa damai sejahtera bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Kami datang kepadamu di dalam satu nama, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing, memulai hal-hal yang terbaik. Dan ketika kita mampu melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, yakin dan percaya kita mampu melakukan hal-hal itu di luar pribadi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat janji. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menaburkan firman Tuhan. Seperti para murid yang berjalan di atas air, meninggalkan kenyamanan perahunya, menghampiri Sang Guru, dan ikut serta dalam pekerjaan yang sudah lebih dulu Tuhan lakukan. Kita pun dipanggil untuk berjalan ke arahnya dengan iman yang teguh. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sebagai nyanyian syukur, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita karena dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku
kasih